Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Sejumlah warga memilih untuk tetap berada di Jakarta dan mengisi liburan di tempat-tempat wisata dalam kota, pemirsa. Seperti di Taman Mini Indonesia Indah dan dunia fantasi yang dipadati pengunjung pada setiap libur panjang tiba. Memasuki musim libur panjang, tidak seluruh warga Jakarta menghabiskan masa liburan mereka di luar kota. Sebagian memutuskan untuk mengunjungi objek wisata yang ada di dalam kota. Di antaranya, Ancol dan dunia fantasi di Jakarta Utara. Pesan di perayaan Imlek tahun 2025 ini banyak masyarakat yang memanfaatkan situasi long weekend ini untuk berkunjung ke berbagai tempat termasuk Dufan Ancol. Dan dari tadi saya memantau bahwa banyak sekali aktivitas di Dufan Ancol ini, mulai dari performance atau penampilan dari robotik, kemudian juga penampilan barongsai dan lain-lain sebagainya. Tempat wisata lainnya yang digemari warga untuk berlibur adalah Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Selain menghadirkan festival pecinan, TMII juga menyuguhkan atraksi air mancur menari tirta bagi pengunjung. Pertunjukan ini tidak hanya menarik perhatian pengunjung dalam kota, tetapi juga dari luar kota. Nyoba elektrik skuter itu sih, keliling selama mungkin kurang lebih setengah jam ya. Setengah jam tadi. Terus karena ada jam 10 tadi ada air mancur ini tadi kita coba ini. Terus habis ini mau ke Taman Burung, ke yang ada dino sama anak-anak Bumblebee ya. Iya, itu sih. Libur panjang di bulan ini berlangsung hingga Rabu 29 Januari. Libur kali ini bertepatan dengan perayaan Isra Miraj dan cuti bersama Imlek. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang dari Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi asal Jabodetabek melintas dari arah Jakarta menuju Bandung di kilometer 82 tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Momen libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan oleh warga dengan mudik ke kampung halaman dan berwisata ke sejumlah lokasi di wilayah Bandung dan sekitarnya. Sehingga volume kendaraan pun meningkat tajam. Diperkirakan peningkatan arus kendaraan ke arah Bandung masih akan terus terjadi. Tidak hanya di Bandung, pemirsa, memasuki masa libur panjang Isra Miraj dan juga Tahun Baru Imlek, ini stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat juga mengalami lonjakan calon penumpang. Dan pagi hari ini, ribuan calon penumpang terus berdatangan untuk melakukan perjalanan keluar kota. PT KAI memprediksi sebanyak 30.000 lebih penumpang akan diberangkatkan pada hari ini, baik dari stasiun Gambir dan Pasar Senen, dengan menggunakan 68 kereta api yang beroperasi dengan rincian 20.385 penumpang dari stasiun Pasar Senen. Meski volume penumpang terus mengalami peningkatan, namun PT KAI masih harus lakukan rekayasa jalur akibat adanya luapan air yang merendam perlintasan kereta di antara stasiun Gubuk dan dengan stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. KAI pun telah menerapkan rekayasa pola operasi dengan mengalihkan perjalanan beberapa kereta api melalui jalur alternatif. Dan pemirsa, untuk mengetahui arus lalu lintas dalam masa libur panjang kali ini, pemirsa, kita akan segera bergabung dengan rekan kami Indra Setiabudi yang berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Halo, selamat pagi, selamat siang rekan Indra, seperti apakah suasana terkini di stasiun Senen saat ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan di momen cuti bersama di libur keagamaan yakni Isra Miraj dan Imlek stasiun Pasar Senen Jakarta saat dari pagi hingga saat ini terus meningkat. Pram, Anda bisa saksikan di belakang saya ribuan masyarakat sudah tiba di Jakarta untuk melakukan sejumlah perjalanan ke luar Jakarta. Dan mengingat pada sebentar lagi saat ini jurusan Malang dan Yogyakarta
Airlangga dan juga Gaya Baru Malam Selatan akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta sesaat lagi, Pram. Dan kalau kita bisa bahas terkait data, Pram dan juga pemirsa, bahwasanya pada hari ini Daup 1 Jakarta akan memberangkatkan setidaknya 30.000 lebih calon penumpang yang bertolak dari Jakarta menuju kota-kota tujuan di luar Jawa, di luar Jakarta. Dan kalau kita bisa rincikan, di stasiun Gambir akan memberangkatkan 13.000 lebih penumpang, sementara di stasiun Pasar Senen sendiri akan memberangkatkan sebanyak 20.000 lebih penumpang, Pram. Dan akan diberangkatkan menggunakan 68 kereta api yang beroperasi. Meskipun terpantau sangat ramai, Pram dan juga pemirsa, PT KAI masih harus melakukan pengalihan rute jalur, Pram, di sejumlah titik dikarenakan ada rangkaian jalur kereta api yang terendam di Kabupaten Grobogan, yang mana kereta api di kilometer 32+5 dan 7 antara stasiun Gubuk dengan stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. PT KAI pun telah menetapkan sejumlah rekayasa operasi, Pram dan juga pemirsa, dengan mengalihkan perjalanan beberapa kereta api melalui jalur alternatif sebagai berikut yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dikarenakan atas peralihan jalur ini, masyarakat penumpang kereta api ini akan menambah waktu tempuh, Pram dan juga pemirsa, sebanyak 1 jam lamanya. Dan yang akan melalui peralihan jalur ini yakni ada kereta api Jember, Surabaya, Ketapang, Jakarta akan dialihkan memutar via jalur Brumbuk, Solo, Surabaya, yang akan menambah waktu kurang lebih 1 jam lamanya, Pram. Dan dapat kami informasikan juga, Pram, dalam hal ini Daup 1 Jakarta meminta maaf kepada masyarakat dikarenakan akibat ada masalah teknis yang terjadi di salah satu jalur kereta api ini. Daup 1 Jakarta menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena memakan waktu lebih, yakni 1 jam lamanya, Pram. Dan kami menghimbau bagi Anda yang melakukan arus mudik di momen libur Isra Mi'raj dan juga Imlek ini, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan barang bawaan Anda tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh PT KAI. Demikian, Pram, kembali ke Anda. Baik, melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta, rekan Indra Setiabudi, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, libur Isra Mi'raj dan juga Imlek, arus lalu lintas di jalur objek wisata Lembang Minggu pagi mulai terlihat antrian kendaraan wisatawan dari arah Bandung menuju Lembang. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi akan melakukan rekayasa jalan apabila terjadi kepadatan. Ya pemirsa, beginilah situasi arus lalu lintas menuju di objek wisata Lembang di Jalan Setiabudi, Bandung. Antrian mulai nampak dari arah Bandung menuju Lembang. Wisatawan dari berbagai daerah memanfaatkan libur panjang di tempat wisata yang ada di Lembang. Sementara itu, untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur objek wisata Lembang, Satuan Lalu Lintas akan lakukan beberapa rekayasa jalan seperti pengalihan arus dan juga one way jika terjadi kepadatan. Ya, pemirsa, memasuki libur panjang Isra Mi'raj dan juga Hari Raya Imlek, pemirsa, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Tingginya minat warga dalam berlibur membuat sejumlah penumpang kesulitan mendapatkan tiket keberangkatan. Dengan membawa tas dan koper, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Para penumpang ini akan melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah di bagian timur seperti Yogyakarta, Solo, Malang, dan Surabaya. Selama libur panjang Isra Mi'raj dan Hari Raya Imlek, PT KAI Daup 2 Bandung sudah menjual tiket sebanyak 57.000 tiket, mayoritas ke daerah Yogyakarta. Menurut salah satu penumpang, dirinya sempat mengalami kesulitan dalam mendapatkan tiket keberangkatan setelah dicari dirinya pun mendapatkan tiket dari KAI tambahan. Di Cianjur mau ke Yogyakarta. Tujuannya kemana nih? Mau ke Malioboro, yang Taman Sari kayak gitu. Dalam rangka apa? Liburan panjang. Liburan panjang. Iya, Kenapa nih memilih Yogyakarta nih? karena belum pernah juga sama pengen bawa keluarga. Diprediksi kepadatan penumpang di stasiun kereta api Kota Bandung akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang usai. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, stasiun Wus Padalarang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat juga ramai penumpang di momen libur panjang Isra Mi'raj dan juga Tahun Baru Imlek. Kebanyakan penumpang hendak menikmati libur panjang di wilayah Bandung Raya. Ratusan penumpang tiba di stasiun Wus Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu pagi. Momen libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan pengunjung untuk menghabiskan waktu di kota Bandung, Lembang, dan sekitarnya. Para penumpang menyebut lebih memilih menggunakan kereta cepat Wus Jakarta-Bandung karena lebih efisien dan menghindari kemacetan. Putar Bandung sama ke apa yang di atas? Lembang. Lembang. Oh, Lembang. Ya. Kenapa memilih Wus, Bu? Cepat. Kan mau cepat-cepat jadi nggak macet gitu. Kalau bawa mobil kan macet. Tiket yang sudah terjual untuk perjalanan Wus ke berbagai tujuan sampai dengan siang ini mencapai 18.000 tiket. Adapun untuk rute Halim ke arah Padalarang maupun Tegaluar itu sudah mencapai sekitar 12.000 tiket. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan kemarin di hari Jumat, di mana penumpang dari arah Jakarta menuju Bandung itu sekitar 11.000. Pada momen libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek ini, pihak KCIC menyiapkan 173.000 tempat duduk untuk periode dari tanggal 24 hingga 29 Januari 2025. Serta ada 48 perjalanan bus setiap harinya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, arus lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor juga dipadati kendaraan pada libur panjang periode Isra Mi'raj dan juga Imlek. Ya, pemirsa, kemacetan di Jalan Raya Bogor terjadi akibat tingginya volume kendaraan yang menuju sejumlah objek wisata. Untuk mengatasi kepadatan, pihak kepolisian telah menerapkan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah ke arah puncak sejak pukul 7 pagi tadi. Sementara kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta dialihkan melalui jalur alternatif untuk memberikan ruang bagi arus kendaraan menuju puncak. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana masa libur panjang kali ini, kita akan bergabung dengan rekan kami Jen Cahyani yang langsung berada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, selamat siang rekan Jen. Kalau tadi pagi sempat terjadi kepadatan, apakah siang ini sudah mulai landai di kawasan Kabupaten Puncak Bogor, Jawa Barat? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Ya, betul sekali. Tadi kami memang melewati jalan, terutama di Jalan Raya Puncak Bogor itu memang dipadati oleh kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Bogor. Nah, saat ini saya sudah sampai di depan salah satu tempat wisata, Taman Safari Indonesia. Ini tepat di belakang saya. Di sini cukup padat juga ya, karena memang masyarakat ini memanfaatkan waktu libur panjang ini untuk berlibur. Nah, salah satu yang menjadi primadona wisata yakni di Taman Safari Indonesia ini. Tadi kami juga melewati mulai dari Jalan Raya Bogor hingga masuk ke kawasan Taman Safari, cukup antri juga karena memang ini antusias masyarakat ya untuk berlibur. Salah satunya ke sini. Nah, karena di sini nanti akan kita lihat juga ya bagaimana apa sih yang bisa dilakukan para pelancong atau pengunjung untuk berwisata di sini, karena di sini ada banyak sekali satwa, ada 3.000 satwa dari 300 spesies yang dapat nanti untuk pengunjung dapat berinteraksi langsung maupun memberi makan lewat dalam mobil ya begitu. Kemudian kalau kita tadi tanya mengenai data pengunjungnya sendiri, memang mengalami kenaikan ya pada periode libur panjang Isra Mi'raj dan juga libur Imlek ini, dari yang semula pengunjungnya hanya 3.000 per harinya, namun pada periode libur ini mengalami kenaikan bisa hingga 5.000 sampai 10.000 pengunjung, karena ini memang antusias masyarakat untuk berlibur ya, ke salah satunya ke Taman Safari Indonesia.
Nah, ini menjadi salah satu primadona wisata masyarakat atau pengunjung yang membawa anak-anaknya dapat mengenalkan kepada satwa yang ada di sini. Ada banyak sekali 3.000 satwa dan mereka bisa memberi makan secara langsung kepada satwa yang ada di sini, mulai dari ada gajah, ada macan, ada singa, ada jerapah dan banyak sekali, dan ini bisa menjadi edukasi juga ya bagi anak-anak mereka atau masyarakat yang datang ke sini bersama keluarganya. Nah, selain itu mereka juga dapat berinteraksi. Ada beberapa atau sejumlah satwa yang dapat diinteraksikan begitu ya dari pengunjung, bisa berinteraksi langsung kepada satwa yang memang sudah jinak di sini, dan ini menjadi salah satu keistimewaan bagi masyarakat yang ingin berlibur ke Taman Safari Indonesia. Nanti saya juga akan mencoba ya interaksi langsung bersama satwa yang ada di sini, dan kita lihat juga bagaimana antusias masyarakat karena hingga siang ini sudah ada 3.000 pengunjung ya yang datang. Nah, kemungkinan hingga sore nanti akan bertambah terus hingga 5.000 sampai 10.000 pengunjung per harinya. Sementara itu, Pram. Baik, terima kasih banyak Jen Cahyani langsung dari kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih, selamat berlibur sambil bertugas kembali rekan Jen.